Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Kami dari KIS Live akan menyampaikan beberapa pengumuman mengenai penyesuaian jam ibadah sekolah minggu yang akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom dan YouTube. Perubahan ibadah akan dimulai pada bulan Oktober dan minggu pada tanggal 3 Oktober ibadah KIS Live melalui Zoom pada pukul 11 dan 10 Oktober ibadah melalui YouTube disiarkan mulai pukul 8 pagi. Kami menghimbau kepada setiap orang tua yang memiliki anak usia dini sampai 12 tahun untuk mengikuti ibadah KIS Live. Informasi ibadah KIS Live selanjutnya akan kami share di grup WhatsApp KIS Live. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan untuk KIS Live, Bapak Ibu dapat memasukkan ke dalam amplop yang tersedia, lalu dituliskan persembahan KIS Live. Lalu amplop itu dimasukkan ke dalam kotak persembahan atau Bapak Ibu bisa transfer melalui rekening gereja. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Kakak lihat semuanya sudah siap ya untuk beribadah pagi hari ini. Iya, semuanya semangat ya pagi ini. Yuk kita mau beribadah. Adik-adik siapkan hati kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih untuk hari-hari yang telah kami lalui Tuhan. Dan pagi hari ini kami mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Nafas kehidupan yang baru, berkat yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau beribadah. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Allah yang hidup. Pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Engkau yang terus beracara sepanjang ibadah ini Tuhan Yesus. Berkati adik-adik yang di rumah, berkati mama papa juga, berkati semua yang mendengarkan ibadah ini Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Adik-adik, hari ini kita mau memuji Tuhan ya. Adik-adik, kakak undang semuanya berdiri, kita menyanyi lagu kasih. Ya. Kasih. KASIH. Oke. Siap-siap ya adik-adik ya. Yuk, Kanino. Teman
kuasa firman Tuhan mampu mengalahkan, mampu mengusir roh jahat. Siapa di sini adik-adik yang rajin baca firman Tuhan? Wah, angkat tangannya. Iya, semuanya rajin ya. Kakak-kakaknya juga rajin ya baca firman Tuhan. Kita menyanyi lagu ini adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Ya, adik-adik tetap berdiri ya. Yuk, kita nyanyi lagu ini ya. Kanino. Harus terus bertumbuh di hati kita, di hidup kita, di langkah kita. Ya adik-adik, kita mau siap dengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk ya. Ya, kita mau nyanyi lagu Mata Kecil Ini, Mulut Kecil Ini. Ya, siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini. Kita mau katakan mata kecil ini, mulut kecil ini untuk memuji menyembah Tuhan. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini
bagi orang yang percaya padanya. Katakan yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak kecil, tapi kami mau hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami mau dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan mata rohani kami siapkan telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati Tuhan kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman, agar urapan Allah mengalir Tuhan. Urapan Allah, urapan baru mengalir buat kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita beribadah kembali ya. Yuk, kakak mau kasih lihat adik-adik nih. Saya panggil dulu ya, Ko Ido ya. Ko Ido silakan masuk. Nah, Kak Tabita punya kekuatan yang luar biasa loh adik-adik. Lihat aja ya, kita praktekkan ya. Ko Ido, angkat tangan. Turunkan tangan. Goyang kanan. Goyang kiri. Wah, hebat ya. Perkataan Kak Tabita tuh ada kuasanya loh adik-adik. Terima kasih Ko Ido. Nah, sama dengan firman Tuhan adik-adik. Firman Tuhan itu punya kuasa yang luar biasa. Ketika firman Tuhan diucapkan itu pasti terjadi seperti perkataan Kak Tabita tadi. Nah, kita hari ini kita belajar firman Tuhan ya adik-adik. Kita belajar bagaimana firman Tuhan itu mengalahkan kuasa roh jahat. Kita baca Kisah Para Rasul 13. Di sini adik-adik kita belajar tentang Pak Barnabas dan Paulus, di mana dia melayani di Antioquia. Di Antioquia ini pada suatu hari jemaat Tuhan berkumpul, berpuasa, doa bersama, dan Roh Kudus mengingatkan jemaat untuk memilih, untuk memisahkan Pak Barnabas dan Paulus ini untuk memberitakan firman Tuhan, bukan hanya di Antioquia aja adik-adik, tapi ke seluruh daerah sekitarnya, bahkan sampai ke Syria, sampai kemana-mana, sampai ke Filipi ya. Nah, terus si Pak Barnabas dan Paulus ini mereka taat adik-adik, mereka udah dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka punya kekuatan adik-adik. Di dalam diri Pak Paulus ini ada kekuatan Roh Kudus yang bisa mengalahkan kuasa roh jahat. Yuk kita baca ayat firman Tuhannya ya. Kita baca ayat firman Tuhan Kisah Para Rasul 13 ayat yang pertama. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lekius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus.
Dan pada suatu hari mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Nah, di sini di Pulau Siprus ini, adik-adik, Saulus dan Barnabas ini ketemu dengan seorang tukang sihir namanya Bar Yesus. Siapa adik-adik? Bar Yesus. Siapa sih Kak? Itu Bar Yesus tuh. Nah, adik-adik kita harus tahu ya siapa itu Bar Yesus. Ternyata Bar Yesus ini adalah tukang sihir adik-adik. Tukang sihir. Tapi walaupun dia tukang sihir, dia punya power adik-adik. Dia bersahabat dengan seorang gubernur. Nah, jadi dia dihargai juga oleh gubernur. Waktu itu si Pak Gubernur ini pengen sekali dengar firman Tuhan dari Pak Paulus sama Barnabas. Dan dia mencari mereka, memanggil Pak Barnabas dan Pak Paulus. Tetapi si Bar Yesus ini gak setuju adik-adik. Mereka gak mau. Karena apa? Karena ada kuasa roh jahat di dalam hati Bar Yesus ini yang ingin menghalangi si Pak Gubernur ini untuk tidak mengenal Yesus. Nah, siapa sih Kak namanya? Ya, nama gubernur ini siapa ya? Namanya Sergius ya. Sergius Paulus yang adalah orang cerdas ya. Dia adalah gubernur di daerah itu. Dia memanggil Pak Barnabas dan Saulus dan Paulus, tetapi si Bar Yesus ini menghalang-halangi. Tetapi apa yang dilakukan Paulus adik-adik? Dia mengusir si roh jahat yang menguasai si tukang sihir ini. Yuk kita baca ya. Dari 9 ya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap Bar Yesus dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Ayat yang ke-12, melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini sangat berkuasa adik-adik. Gubernur yang tadi tidak percaya Yesus ketika bertemu dengan Paulus, Barnabas, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dia menerima Yesus dan percaya kepada Yesus. Luar biasa ya adik-adik. Selain gubernur ini percaya kepada Yesus, si Bar Yesus ini tadi juga bisa, roh jahat yang ada dalam dirinya bisa diusir oleh Paulus. Karena apa adik-adik? Karena ada kuasa Roh Kudus dalam dirinya. Begitu juga dengan adik-adik dan Kak Tabita. Ya, semua kita, kalau kita punya Roh Kudus, kita punya kuasa untuk mengusir roh jahat. Kita punya kuasa untuk mengusir segala kuasa-kuasa kegelapan yang menghalangi kita juga untuk percaya kepada Yesus adik-adik. Adik-adik kalau mau percaya kepada Yesus harus penuh dengan Roh Kudus. Adik-adik boleh baca di Kisah Para Rasul, di situ banyak sekali bagaimana kuasa roh jahat itu diusir oleh Paulus dengan kuasa Roh Kudus. Begitu juga ada 7 anak Skewa yang sangat dipermalukan oleh Tuhan, di mana mereka memperkatakan nama Yesus itu tidak layak. Mereka akhirnya lari terbirit-birit dengan telanjang karena memperkatakan Yesus dengan tidak layak. Itu juga ada di Kisah Para Rasul, adik-adik mungkin masih ingat ceritanya. Makanya kita harus percaya, kita tidak boleh mempermainkan nama Tuhan Yesus juga. Kita harus percaya bahwa firman Allah itu sangat dahsyat, sangat luar biasa, yang bisa mengubah segala keadaan. Demikian firman Tuhan ya adik-adik. Kita harus percaya bahwa firman Tuhan itu sanggup untuk mengusir segala kuasa roh jahat dalam diri kita. Kalau ada hal-hal yang tersembunyi dalam diri kita, apapun itu, kepahitan, apapun, sakit penyakit, apapun yang adik-adik alami,
kita bisa tengking di dalam nama Yesus. Bahkan kita disembuhkan oleh firman Tuhan juga. Demikian firman Tuhan ini kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalannya Ibrani 4 ayat 12b. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Adik-adik, nanti ayat hafalannya adik-adik boleh bikin seperti ini, ya. Bikin dua pisau, bikin dua pedang, kemudian disatukan, kemudian ikat. Nanti adik-adik tulis di sini, kemudian fotokan di grup kita ya. Nanti siapa yang terbaik mendapatkan 2 poin, dan kalau yang tidak, kalau melakukan dapat 1 poin. Oke, terima kasih ya adik-adik. Mari kita berdoa. Pengumuman untuk minggu depan, untuk adik-adik semua jangan lupa ya, kita ada Zoom jam 11. Dan terima kasih juga untuk orang tua, untuk adik-adik yang sudah memberikan persembahan. Dan kalau yang mau memberikan persembahan, boleh dititipkan ke gereja, atau boleh juga langsung ke Koido atau Kaidah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk adik-adik di rumah yang sudah mengikuti ibadah. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus bahwa firman Tuhan yang kuat, yang sungguh-sungguh luar biasa, yang punya kuasa ketika kami perkatakan, firman itu menguasai setiap hati kami, hati saya, hati anak-anak yang mendengarkan. Mereka Tuhan memiliki kuasa ketika mereka memperkatakan firman Tuhan dengan percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak ini dan semua orang tua yang ikut terlibat juga dalam ibadah mereka. Tuhan memberkati mereka, Tuhan berikan kesehatan bagi mereka. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menerima kasih-Mu, kemurahan-Mu sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Sehingga anak-anak ini Tuhan menjadi anak-anak yang sungguh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Engkau yang menyempurnakan segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.